Shalom, selamat bergabung kembali di podcast Jejak Kudus. Dan di episode yang pertama ini, saya tidak lagi sendirian karena sebentar lagi saya akan memutarkan rekaman percakapan perbincangan dengan seorang sahabat yang sebenarnya udah kenal cukup lama dengan Wirawan. Kita teman dari SMA, tapi sejak kuliah sampai setelah lulus kuliah sampai kerja, baru kita ketemu lagi di dalam pelayanan di Gereja Redemptor Mundi. Dan sekarang Wirawan adalah salah satu partner kerja, partner pelayanan di dalam dunia pewartaan sosial media ini. Wirawan sekarang aktif di dalam komunitas yang bernama Canisius Catechism Club. Dan CCC ini adalah salah satu rekan kerja dari Jejak Kudus dalam konten-konten dan juga webinar-webinar yang berhubungan dengan kekatolikan. Jadi dalam episode podcast kali ini aku mengundang Wirawan untuk berbincang-bincang bersama, menceritakan kepada kita salah satu bagian dalam perjalanan hidup rohaninya, yaitu ketika dia menjawab panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ternyata kita memiliki beberapa kesamaan di dalam kisah panggilan kita atau kisah kita mencari apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita dan bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi di dalam pencarian itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama-sama perbincangan dengan Wirawan dari Canisius Catechism Club. Oke, selamat malam Wira yang udah bergabung di podcast Jejak Kudus. Halo malam. Halo Wir. Hai. Itu udah kenal sejak SMA, I believe ya. Iya, tahu sih lebih benarnya ya, tahu, cuman mungkin belum pernah ngobrol. Iya, soalnya kamu anak kelas prestasi. Maaf. Kasta elit. Maaf. Sana anak terkenal, sana anak eksis. Saya nerdies. Oke, jadi kita dulu satu SMA di Sinlui ya. Yes, benar. Angkatannya nggak usah disebut lah ya. Aduh ya. Kelihatan cukup umur. Jadi aku kenal Wira udah dari SMA, but then kita we have a different path. Kamu dulu kuliah di mana, Wir? Habis dari Sinlui? Habis Sinlui masuk ke Ubaya. Waktu itu ngambil bioteknologi. Jadi ya mungkin dari waktu itu vakum. Ya? Oke, terus and then fast forward kita ketemu lagi itu quite randomly ya. I think di Redemptor. Benar. Di Redemptor Mundi. Redemptor Mundi waktu itu sekitar tahun 2011-2012 ya kayaknya ya. Yes, benar. Pertama kali Canisius Catechism Club diadakan. Benar, ya. Yeah. So, can you tell us a little bit about CCC, Canisius Catechism Club? When is it founded? Kapan diberdirikan? Tujuannya apa? Dan sekarang programnya seperti apa? Okay, thank you, Wis. Jadi waktu dulu di tahun 2011, mungkin pertengahan atau akhir gitu ya, not really sure, udah agak lama sekali sih. Waktu itu saya sama teman-teman, ada beberapa teman tergabung dalam komunitas waktu itu sama HMC, PDKK gitu. Dan kita punya concern di mana kita tuh sebenarnya sadar sekali kalau orang muda itu punya tenaga yang besar. Banget, termasuk orang muda Katolik. Cuman kenapa ya kok kalau orang muda Katolik itu kesannya kok kalah garang gitu loh. Maksudnya kayak jarang ada yang gahar gitu, terutama untuk masalah ajaran gereja gitu. Padahal sebenarnya kalau dipelajarin lebih dalam, itu sebenarnya really beautiful. Sangat mendalam sekali, sangat indah sekali. Dan kita juga waktu itu miris dengan istilahnya ya banyak sih ya, ini kayak sudah rahasia umum kalau banyak kadang-kadang orang muda Katolik yang merasa kayak, aku gereja tapi begini-gini aja ya, terus akhirnya kayak jajan gitu ya mungkin ke gereja lain atau bahkan pindah gitu ke gereja lain. Ya, we're not judging them gitu, tapi kita cuma sayang aja kalau sebenarnya
kalau mereka punya kesempatan untuk tahu gitu bahwa ternyata ajaran gereja Katolik itu luar biasa dan it's very authentic, it's very ancient but always new, lama tapi selalu baru itu, selalu relevan. Itu Very aku pikir mereka Augustinian. itu Very pasti mereka Augustinian. punya pemikiran yang berbeda gitu. Tapi benar kan Ya. gitu loh. Selalu relevan dengan zamannya walaupun sudah 2000 tahun lebih gitu. Jadi ya itulah waktu itu kita memutuskan untuk yuk kita kumpul-kumpul dan belajar ajaran gereja bareng-bareng gitu. Dan terbentuklah Canisius Catholic. I don't remember you being as religious in high school. Kayak you're just one of the smart kids, kayak orang-orang pintar. Sejak kapan kamu memiliki curiosity atau keingintahuan tentang iman Katolik dan ingin memperkaya pengetahuanmu tentang? To be honest, dulu itu dari zaman kecil ya, SMP, SMA itu sebenarnya memang kayak punya pemikiran yang nyeleneh ya, kayak orang zaman dulu mikirnya paling SMA, aduh mau nonton film apa nih gitu. Aku mikirnya kayak kita hidup ini buat apa sih di sini? So nerdy ya, pertanyaannya nerd banget, tapi memang nerd sih. Terus tapi waktu itu nggak punya satu kayak iman yang kayak aku tertarik dengan Katolik gitu atau aku tertarik dengan apa gitu, nggak, lebih ke agnostik. Jadi kayak waktu SMP pun. Tapi kamu dari kecil udah baptis Katolik? No. Oh, I was Buddhist, to be honest. Jadi waktu lahir itu dalam lingkungan Buddhis. Saya sebenarnya bukan Buddhis sih, tapi lebih ke kalau zaman sekarang orang ngomongnya Konghucu gitu. Jadi lebih ke yang sembayang gitu, yang hiau ke kelenteng dan lain-lain gitu. Itu pun juga sebenarnya nggak terlalu pious gitu ya. Kita paling cuma sembayang apa sih, sembayang Imlek tengah malam itu. Cengbeng aja juga enggak, karena keluarga itu di Medan, jadi tiket pesawat ke Medan mahal, jadi nggak cengbeng. Jadi nggak terlalu pious gitu, tapi deep down inside pengen tahu gitu. Jadi waktu dulu kuliah gitu ada mata kuliah Buddhism gitu, jadi ambil gitu. Nah terus yang linknya ke Katolik itu sebenarnya waktu dulu di tahun 2010 ya, itu dapat kesempatan buat ikut student exchange gitu, ke Australia. Dan di situ ada pengalaman rohani karena ya waktu lagi ada problem, lagi crisis, and then terus diajak sama teman, ayo doa bareng gitu. Akhirnya di situ ada pengalaman rohani dan decide, okay, Jesus, I'll follow you gitu. Pengalaman rohani itu memainkan peran besar karena pengalaman rohani itu tidak terjadi di satu momen itu aja gitu. Jadi di pengalaman rohani di Adelaide itu ternyata sebenarnya terconnect, kayak it's like a realization bahwa God is so close to me all this time. Jadi kayak ada banyak sekali pengalaman sebelum-sebelumnya yang istilahnya terjadi, tapi kayak aku nggak notice gitu loh, kayak ya sudah gitu. Ya ini bawanya lebih ke private revelation sih, tapi kayak ya sudahlah gitu. Kayak oke, terjadi ya sudah gitu loh. Dan di istilahnya culminationsnya itu ya di Adelaide itu, dimana di satu titik itu kayak semuanya langsung terkonek, kayak benang merahnya langsung kelihatan semua gitu. Kayak kamu lagi nonton film 3 dimensi lupa kacamata, terus tiba-tiba dapat kacamata 3 dimensinya, and then something like that. everything kayak jadi clear gitu kan. Make sense. Terus kayak oke gitu. Ternyata kayak apa ya, waktu itu aku mengistilahkannya adalah dia yang tidak aku kenal, tapi sekaligus orang yang istilahnya kenal deket sekali, seolah-olah dia itu kayak teman lama sekali gitu ya. And then he shows himself to me kayak, ini gitu yang selama ini aku cari gitu. Dan very very Augustinian. Very Augustinian. Aku baca confessionnya belum selesai. I'm so blessed to be able to be with such a holy person. Aduh, keberatan kata-kata. Tapi itu sih yang terjadi. Yeah. So what makes apa yang membuat kamu akhirnya memilih Katolik? Authenticity. Apakah kamu datang ke pilihan itu dengan sendirian, maksudnya kamu karena hasil pemikiranmu sendiri, atau ada orang-orang lain di sekitarmu yang berperan bawa kamu ke gereja?
Ada, pasti dong adanya. Kita nggak pernah sendiri kan di jalan hidup ini. Waktu itu decisions buat apa sih namanya ya, buat ke gereja. Jadi ceritanya gini, setelah pulang dari Adelaide itu, oke gitu, mau ngikut Yesus, tapi ikut yang mana ya kan? Jadi Yesus yang mana? Yang gondrong. di satu sisi keluarga juga, I don't know, miraculously they have their own spiritual experience as well. Itu juga mereka convert. Cuman waktu itu convertnya mereka ke gereja Pentecostal atau charismatic, new charismatic, something like that. Terus akhirnya ya aku oke gitu. Tiap hari Minggu akhirnya pagi ikut misa gitu. Terus habis itu setelah selesai misa agak siangan ngikut ke gerejanya orang tua dan keluarga gitu ya. Terus di hari weekdays itu juga ikut katekumen gitu. Sampai di satu momen sebenarnya kita punya satu tetangga yang di gereja Pentecostal itu juga, pasangan pendeta. Waktu itu concern gitu loh dengan aku gitu. Terus akhirnya datang ke rumah terus tanya gitu, "Pan, kamu yakin gitu mau masuk gereja? Kamu yakin selamat? Nah, Katolik itu ajarannya membawa keselamatan dah gitu." Kayak gitulah, that kind of thing gitu, yang misunderstanding zaman dulu lah gitu. Dan itu mau mendorong aku untuk oke, Tuhan, istilahnya ini ke satu doa gitu ya, permohonan gitu. Tuhan yang manggil, saya percaya Tuhan juga yang menyertai gitu. Kalau tunjukkan jalannya, kemana Tuhan aku harus pergi. Dan ketika Tuhan misalnya bilang ke sana gitu, manapun itu sumbernya, sekalipun itu aku nggak suka atau ada yang aku kesulitan menerima atau aku merasa itu nggak enak, aku akan tetap pergi. Gitu. Tapi tunjukkan kemana. Dan waktu itu karena posisinya kan masih 50-50 sama yang kayak aku bilang tadi, di gereja Katolik ada minusnya, sana juga ada minusnya gitu loh. Jadi yang mana? Dan waktu itu akhirnya memulai aku untuk mencari, jadi compare gitu ya. Yaitu tadi, pagi di misa, siang di gereja sono, jadi denger A ngomong apa, terus cross-check sama B ngomong apa, cross-check sama A dan lain-lain gitu. Jadi dasarnya sebenarnya cuma mau cross-checking aja. Dan dari situ aku menemukan keyword yang tadi aku bilang, otentisitas gitu. Jadi kalau misalnya memang mau yakin bahwa Yesus yang mana, ya Yesus yang mengajarkan sesuatu yang tidak berubah, seperti kitab suci kan pegangannya Allah, Yesus nggak berubah, Allah nggak berubah, tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya berarti ajarannya harusnya nggak berubah dong. Thanks be to God. Now we have a great defenders of faith. Long way before that, Wiz. Oh my God. Puji Tuhan. Next, I want to ask you about the development of your spiritual journey, kehidupan rohanimu. Dari yang tadi kamu ceritakan, your conversion dari Buddhis, Konghucu, akhirnya memutuskan untuk Katolik. Dan one of your journey, your vocation journey itu nggak stop just by being Catholic. You explore step further, selangkah lebih dari hanya sekedar menjadi umat Katolik. Can you ceritain dikit tentang your vocation journey, cerita panggilanmu, atau cerita kamu mencari panggilanmu? Apa yang memunculkan panggilan itu dalam? Sebenarnya bagian yang ini kayak aku belum terlalu agak enggan buat menceritakan karena aku merasa bahwa bagian itu belum selesai gitu, kayak masih berproses gitu. Aku juga masih berusaha mengerti gitu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi gini, sebenarnya yang dulu mendorong ke arah sana itu, I don't know ya, itu ibaratnya kayak waktu dulu terjadinya itu kayak, kalau aku menggambarkan kayak orang jatuh cinta kali ya. Terlalu dramatik, tapi yang aku alami seperti itu. Jadi aku nggak nyadar, nggak merasa waktu itu, atau bahkan sebenarnya nggak punya angan-angan gitu loh untuk masuk ke biara waktu itu, untuk menjadi seorang rohaniwan atau menjadi seorang romo gitu. Cuman when you realize, waktu aku realize kalau perasaan itu ada, it's already there and it's already strong. Kayak tanpa sadar dia bertumbuh di dalam, terus kayak waktu nyadar, ternyata kok ada ya, dan kayak kepikiran terus gitu loh. It's already strong. Waktu itu sempat kayak, kan itu transisi antara kayak udah lulus terus saya itu mau kerja juga gitu kan. Jadi waktu itu aku memutuskannya coba dulu deh kasih duit gitu. Biasanya kan kasih duit kan begitu ngeliat uang, pegang uang rasanya kayak
siapa tahu hilang gitu kan, dites gitu. Jadi ya udah waktu itu kerja gitu. But it's still there. Kayak kadang-kadang misalnya kalau pas kerjaan lagi senggang gitu, sampai di tengah-tengah masih di kantor nih, searching biara gitu. Sampai kayak gitu. Tapi ya udahlah, waktu itu sempat berproses, dan ya kelihatannya ya aku merasa, oh yes, aku akan memberi kesempatan untuk mencoba untuk biara gitu. Karena waktu itu setelah dikasih duit kelihatannya nggak mempan gitu. Keluarga Kurang jelas banyak mungkin. mungkin ya. Mungkin ya. Tapi terus waktu itu keluarga jelas menentang, karena keluarga juga bukan yang apa ya, istilahnya udah bukan Katolik, terus saya itu Cinanya yang Cina totok gitu kan. Jadi anak pertama lagi, cowok, jadi masuk biara, no way. Ditentang. Dan setelah berproses dengan bimbingan Romo, dengan doa, dengan dan lain-lain, dan campur tangan Tuhan waktu itu, aku mendapatkan kesempatan, mendapat izin dari orang tua. Dan mendapat izinnya itu beberapa bulan sebelum berangkat. Jadi kayak udah mau berangkat bulan apa, kayak 2 bulan sebelumnya gitu baru dapat izin. Gitu. Ya izinnya dengan berat hati sih, I know. Tapi that's what I really love from my parents. They sent me to the monastery. Mereka nganter aku sampai ke pintu biara gitu. It's very lovely. It's a very big sacrifice for them. Kayak gitu. Ya. Waktu itu biaranya biara apa? Biara di mana? Waktu itu rencananya masuk Karmel. Karmel yang Okarm, bukan Karmel yang Romo Yohanes. Yang istilahnya waktu itu karena lebih tertariknya dengan yang ini, yang apa sih, yang akarnya gitu. Nyarinya yang akar mulu, yang sumber mulu. Jadi masuknya yang Okarm di Malang waktu itu. Lalu habis itu saya masuknya tahun 2012 kali. 2012, 2013, around that. Gitu. Dan istilahnya sempat di sana sampai di 2015. Kenapa sampai 2015? Karena di tahun itu saya memutuskan keluar. Waktu itu ada masalah keluarga. I cannot stand there. So I decided to get out. Berarti kalau mungkin buat teman-teman yang dengerin yang nggak familiar dengan ini, berarti kalau masuk biara itu masih ada exit-nya ya, maksudnya masih ada pintu keluarnya, boleh keluar, nggak sekali masuk langsung. Enggak, pintu keluarnya di mana-mana. 10 tahun sih, rata-rata 10 tahun waktu pembinaan untuk jadi seorang imam kan. Jadi pintu keluarnya di mana-mana. So, and then setelah kamu 2015 kamu memutuskan untuk keluar ini, do you also feel like, karena kadang kan orang merasa panggilan itu sebagai apa ya, kayak hal yang hitam dan putih ya. Can you explain a little bit about how this jalan yang berbelok ini, apakah kamu merasa ini kamu menjauh dari panggilan Tuhan atau kamu merasa ini bagian dari panggilan Tuhan? Waktu itu yang di 2015 itu. 2015 keluar itu kan. Waktu itu aku merasa that's actually my bottom so far ya, my crisis of faith. Karena waktu itu aku merasa bahwa panggilan hidupku, tujuan hidupku itu ke sana, ke biara, jadi Romo. Dan ada banyak sekali peneguhan, ya intervensi, divine intervention ya waktu itu. Yang aku merasa bahwa this is my way gitu. And then sorry, no it's not. Jadi kayak terus aku harus kemana gitu. Jadi aku sebenarnya masih waktu itu sempat mempunyai perspektif yang sama, dimana panggilan itu hidup putih, kalau nggak ke A ya ke B gitu. Waktu itu drop, dan apalagi karena masalah keluarga ya, jadi kayak I don't care anymore. Waktu itu sempat ngambek, nggak mau ke gereja, nggak mau doa dan lain-lain, sampai setahunan kali ya, 2016 gitu ya, kayak mulai doa Bapa Kami, mulai sedikit-sedikit gitulah ya gitu. Dan itu membuat aku pelan-pelan untuk berpikir gitu loh, Tuhan terus kenapa gitu? Kalau misalnya memang jalanku bukan di sana, terus kenapa aku diarahkan ke sana gitu kan? It's waste of time. I mean, aku keluar dari biara, udah punya kantor properti, aku belum jadi apa-apa. Udah kepala kantor dia.
sedangkan aku belum jadi manusia yang kayak belum jadi manusia gitu loh, belum jadi orang yang mandiri, belum. Tapi seiring perjalanan sekarang itu jadi kayak lebih memahami kalau bahwa panggilan itu kadang-kadang kalau sekarang ya, ini kesimpulan aku sekarang gitu, kadang-kadang kita menjadi memberhalakan panggilan kali istilahnya. Jadi that's what I did. Aku memberhalakan panggilan. Jadi akhirnya aku lebih fokus ke panggilan daripada yang memanggil. Gitu. Dan yang aku pelajarin dari pengalaman ini adalah mungkin gini sih. Aku harus siap sedia diutus kapanpun, kemanapun, jadi apapun itu. Jadi ibaratnya kita punya planning, tapi Tuhan punya planning juga, dan I believe His plan is way better than ours. Jadi ini mengajarkan kalau ya kita boleh berencana, aku boleh berencana, tapi kedepannya seperti apa gitu, ya kita tetap harus atentif dengan Tuhan. Tuhan mau kita kemana sebenarnya gitu. Atau mungkin ya memang sengaja dibelokkan supaya aku belajar, okay, now that's the purpose, supaya kamu belajar bahwa sebenarnya kamu harus siap sedia aku belokkan kemanapun gitu. Kayak roller coaster siap dibanting kemanapun gitu. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit kendala teknis dalam perekaman audio di bagian ini, sehingga audionya itu kurang jelas, agak sedikit putus-putus dan juga volumenya sangat kecil, sehingga saya harus voice over bagian dari percakapan ini. Kurang lebih apa yang kita bicarakan dengan Wirawan di bagian ini adalah, saya suka banget dengan apa yang Wira sampaikan tadi, yaitu seringkali godaan terbesar bagi kita yang melakukan discernment adalah kita mendewakan atau kita menjadikan panggilan itu sebagai berhala. Kita menjadikan panggilan itu sebagai yang utama, bukan lagi yang memanggil. Ya, dan ini hal yang sangat penting bagi kita semua dan juga bagi teman-teman yang sekarang ini sedang melakukan discernment. Ketika kita berbicara tentang panggilan itu dalam pengalaman saya dan juga dari yang saya tahu dari cerita-cerita teman-teman yang lain adalah panggilan itu tidak serta-merta sesuatu yang hitam putih. Karena apa? Karena Allah memberikan kita akal budi dan kehendak. Kita diberikan kemampuan untuk berpikir dan kita diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan kita. Jadi kalau kita melakukan proses discernment untuk mencari panggilan hidup, apa yang akan terjadi bukanlah tiba-tiba kita akan mendapatkan suatu inspirasi sehingga kita tiba-tiba pikiran kita langsung bisa melihat dengan jernih. Ya bisa aja sih, sebenarnya Tuhan bisa aja memberikan hal itu, tapi for the most part atau kebanyakan orang-orang dalam melakukan discernment adalah yang terjadi kita harus mengambil keputusan-keputusan. Ya, kita harus membuat suatu keputusan dan kita harus menentukan sebuah pilihan. Dan ketika kita harus menentukan sebuah pilihan ini, yang harus menjadi fokus kita adalah kepada Allah, kepada Tuhan yang memanggil, bukan pada panggilannya, bukan pada bentuk dari panggilannya. Karena bentuk dari panggilannya itu ya bisa tidak selalu menjadi sebuah perjalanan yang lurus, ya. Seperti yang Wira sampaikan di ceritanya tadi, ya kan, dia merasa panggilannya udah masuk ke biara, tapi ternyata dia harus keluar karena bukan karena dia merasa tidak terpanggil lagi, tetapi ternyata karena ada masalah keluarga. Dan itu yang menyebabkan dia harus keluar dari apa yang dia anggap atau apa yang dia pikir sebagai panggilan hidupnya. Dan proses jalan yang berliku-liku ini harus kita yakini dan kita imani bahwa ini pun adalah proses bagian dari panggilan kita. Jadi ketika kita harus menemui jalan yang berliku-liku, jalan yang berbelok-belok, jangan khawatir kalau jalan yang berbelok-belok itu akan membawa kamu semakin jauh dari panggilanmu. Asalkan kita tetap fokus pada Tuhan yang memanggil.
Ya, jadi kita tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan yang memanggil kita. Karena kalau kita tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan yang memanggil kita, maka jalan yang berliku-liku ini, jalan yang berbelok-belok ini pun bisa menjadi bagian dari panggilan kita, bisa menjadi bagian dari pembentukan karakter kita untuk menjadi siap, untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menjalani tugas yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita. Nah, tapi pada saat hal itu terjadi, di momen itu, apa yang akan kamu rasakan atau apa yang aku rasakan dan juga apa yang Wira rasakan yang akan dia sharingkan setelah ini adalah kita akan merasa kekecewaan, kebingungan, kebimbangan karena seakan-akan apa yang selama ini menjadi pegangan kita itu langsung hilang. Ya, contohnya misalnya selama ini kalau kita sedih, kalau kita lagi stres, banyak pikiran, kita lari pada Tuhan, kita lari mendekat kepada Tuhan. Tetapi sekarang di dalam kasus ini, ketika kita ingin berlari di dalam panggilan untuk lebih dekat pada Tuhan, ternyata kita menemui sebuah roadblock, ya, sesuatu yang menghalangi langkah kita untuk menjadi lebih dekat pada Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi adalah kebingungan. Sekarang harus ngapain? Ya, dan ini yang akan diceritakan oleh Wirawan pada bagian yang berikutnya. Kita lanjut lagi untuk mendengarkan percakapan dengan Wirawan. In my case malah aku yang ngambek, bukan Tuhan yang ngambek. Yeah. Well, that's very normal though. That's very normal. Kayak aku pun kayak literally when I found out waktu itu bahwa orang tua aku menentang, kayak I literally kayak feel no joy at all. Kayak my heart is just empty. Kan kayak di PHP gitu loh, udah diajak ya sini gitu, terus kok nggak dilancarin sih gitu loh. Dan what makes it worse, apa yang paling nggak enak adalah now you have nowhere to go. Yes, nggak ada tujuan hidup. Kayak before, kalau kamu ada masalah, you can pray, you can pray to God. But now atau pada waktu itu ketika pergumulan itu, kayak kamu mau berdoa sama Tuhan, tapi pun kamu juga ada perasaan kayak, Tuhan aku loh sudah mau ikut kamu, tapi kok masih tetap harus menghadapi seperti ini. Akhirnya sekarang aku harus menghadapi ini, aku harus ngomong ke siapa? Aku mau ikut kamu, masalah. Gak ikut kamu juga masalah juga. Akhirnya mau lari kemana, bingung. So, I do experience that. Kalau di aku itu, yang kita tolak, ya Tuhan ya, kita menolak Tuhan, itu ternyata sebenarnya memang adalah obatnya atau jalannya. Jadi kalau di pengalamanku sih, ya karena ngambek, maksudnya kayak aku ini kemana, terus istilahnya aku merasa udah mengikuti panggilan, udah mengorbankan ini itu, malah istilahnya dapat masalah gitu. Jadi okay, fine, I'll find my own happiness gitu. Jadi waktu itu yang di pikiranku begitu, karena nggak tahu mau kemana, ya sudah, I'll find my own way, I'll find my own happiness gitu. I don't need you. Seperti itu pikirannya, sombong sekali. Dan I didn't find the happiness at all. Dan justru kayak yang Wis bilang sih, aku mulai menemukan harapan hidup, mulai menemukan istilahnya hikmah dari setiap pengalaman masalah keluarga dan lain-lain itu ketika aku mulai kembali berdoa dan mulai kembali strangely, aneh sekali, kayak walaupun ya memang ngambek waktu itu ya, terus kayak lama sekali, tapi ketika pelan-pelan mulai kembali baru istilahnya mulai ada harapan hidup, mulai ada. Soalnya waktu itu benar-benar sampai mau suicide sih, honestly speaking. Aku kayak benar-benar pikir suicide. Padahal itu aku di tengah perjalanan yang aku bilang okay, I'll find my own happiness gitu. But I didn't find any happiness at all. Sampai mau suicide. So what kind of happiness did I find? Justru setelah kembali yang istilahnya baru mulai menemukan harapan dan jalan itu.
So yeah, I think similar experience. Cuman mungkin kalau aku ngambeknya agak lama. Nggak mau nggak mau ketemu. Kalau lu because karena kamu kan udah bener-bener udah nyemplung masuk ke dalam, kayak you are way ahead of me. ya mungkin kepalaku lebih keras aja sih. Jadi ketoknya itu lebih lama. Lebih keras kepala. So what's now? Apa yang terjadi sekarang? Kayak are you still, like you said tadi kan, bahwa cerita panggilanmu ini belum selesai. Well ya, in anyway kayak ya panggilan kita nggak akan selesai sampai kita menghadap yang memanggil kita. Iya, benar. So what now? Sekarang apa yang kamu lakukan di dalam your spiritual journey? Are you still are you doing a certain kind of exercise? Kalau sekarang sih memang ibaratnya gini, posisinya adalah I'll do from whatever is possible. Kayak Saint Francis ya, we start from anything that's possible. Yang possible sekarang adalah ya aku masih punya passion ternyata. Despite ngambek berapa lama itu, ternyata hatiku masih tetap tergerak ketika kita bicara soal katekese gitu, tentang ajaran gereja. Waktu itu pun kayak semangat itu masih ada. So, karena Sisi waktu itu ternyata masih hidup, walaupun aku tinggal berapa lama, dan setelah episode ngambek-ngambekan itu pun Sisi masih tetap aktif. So yeah, I decided that okay, let's start over gitu. Mari kita hidupkan kembali. Tidak hanya menguntungkan bagi anggota intern, karena waktu itu diskusinya masih kayak khusus buat anggota intern ya. Tapi dan kita dapat chance-nya di waktu pandemi ini, tapi kita mau istilahnya kita spread out. Kita sebarkan istilahnya apa yang kita punya, apa yang kita pelajarin keluar. Jadi ketika kita fase clubbing, belajar bersama ya, kita share di YouTube, kita live streaming dan lain-lain. Nah, yaitu yang aku bisa lakukan. Yang possible lagi yang kedua adalah inward journey, perjalanan ke dalam. Jadi perjalanan rohani yang ke arah dalam itu yang aku merasa aku jarang, ya bukan aku jarang ya, mungkin aku lakukan waktu itu di biara, tapi karena setelah keluar terus akhirnya tidak terurus, terbengkalai gitu. So, I start over again, maksudnya mulai lagi perjalanan ke dalam, melalui adorasi, melalui meditasi, melalui ke istilahnya benar-benar hubungan yang ke dalam, yang internal dengan Tuhan. Dan itu yang aku bawa juga ke Canisius Catechism Club, karena ada kecenderungan bahwa ketika kita fokus dengan intelektual, ya kita akhirnya nyantol di intelektual saja. Gitu. Sampai kita lupa, ya nah, kembali lagi ke tadi, akhirnya kita kayak nanti jangan-jangan mendewakan intelek, bukan pemberi kecerdasan itu gitu. Jadi kita mau di dalam sisi misalnya yang nyata adalah apapun yang kita pelajarin secara intelektual pasti ada akarnya atau pasti ada istilahnya diberikan itu untuk membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Jadi apa yang diajarkan dogma gereja itu tidak cuma sekedar teori, tapi itu ada untuk membawa kita ke realitas Tuhan sendiri. Aku setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Wira tadi, bahwa dalam melakukan discernment, kita itu perlu mengambil sebuah langkah yang mungkin atau yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita melakukan discernment, akan sangat sulit atau akan lebih sulit untuk menemukan panggilan kita kalau kita itu berjalan di tempat atau berdiam di tempat. Jadi kalau aku pribadi, aku setuju dengan apa yang Wira katakan tadi, bahwa kalau kita ingin menemukan panggilan kita, maka kita harus mencari apa langkah berikutnya yang mungkin, yang bisa kita ambil. Jadi jangan berdiri di tempat, jangan berjalan di tempat. Kalau teman-teman ingin, but before that, kalau teman-teman ingin mencari panggilan, you cannot do discernment on two vocations. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan discernment terhadap panggilan hidup membiara atau hidup berkeluarga, kita harus memilih salah satu. Kita nggak bisa terus berada di
cross section, berada di pertigaan atau persimpangan jalan ini. Karena kita harus melakukan discernment itu pada satu panggilan. Jadi kita melakukan discernment untuk panggilan hidup membiara. Atau kita melakukan discernment untuk panggilan hidup berkeluarga. Jadi nggak bisa hanya terus di antara dua pilihan. Jadi pilih salah satu. Kalau kita memang merasa panggilan yang lebih kuat adalah kepada hidup membiara, maka pintu untuk hidup berkeluarga kita tutup sebentar. Lalu kita pikirkan, oke, kalau memang hidup membiara ini adalah panggilanku, apa langkah berikutnya yang bisa aku ambil sekarang, yang mungkin aku ambil sekarang? Mungkin seperti apa yang tadi Wira sampaikan di sharing ceritanya, teman-teman bisa mulai browsing dulu, ordo-ordo mana sih? Ada ordo-ordo apa sih yang ada di Indonesia? Karismanya seperti apa? Pendirinya siapa? Moto hidupnya bagaimana? Cara hidupnya bagaimana? Kita mulai browsing. Setelah kita mulai browsing, langkah berikutnya kita memilih mana yang cocok dengan diri kita. Lalu kita menghubungi mereka. Kita tanya, mereka ada retreat nggak di sana dan lain sebagainya. Jadi kayak we do what's possible, selangkah demi selangkah. Dan begitu pula kalau panggilan hidup teman-teman, Anda merasa bahwa panggilan hidup Anda adalah untuk berkeluarga, ya Anda juga nggak bisa berdiam diri aja menunggu, tapi ya lakukanlah sesuatu. Aktiflah di dalam komunitas, menambah banyak teman, menambah banyak pergaulan, sehingga teman-teman bisa bertemu dengan orang-orang yang baru, bertemu dengan teman-teman yang baru, sehingga kemungkinan untuk menemukan jalan itu menjadi lebih besar. Ya, tapi tentu saja semuanya ini harus tetap dilakukan dengan kehati-hatian dan juga kebijaksanaan. Jadi saran yang aku bisa berikan untuk teman-teman yang sedang melakukan discernment untuk panggilan hidup kalian, jangan berhenti di tempat, jangan berdiam diri saja, karena Tuhan memberikan kita kemampuan, akal budi kita dan juga kehendak kita untuk mengambil sebuah keputusan, untuk menentukan sebuah pilihan. Jadi jangan berdiam diri, tetapi belajarlah untuk membuat keputusan-keputusan kecil yang mengarahkan kamu lebih dekat lagi kepada panggilan hidupmu. Oke, untuk itu kita sudah sampai di akhir episode podcast pertama ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk sahabat saya Wirawan dari Canisius Catechism Club yang telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dan memberikan sebagian kecil dari kisah hidupnya. Dan jika sharing pengalaman di dalam episode podcast kali ini bermanfaat untukmu, aku mohon bantuannya untuk mendukung podcast ini dengan follow, subscribe, like, apapun yang bisa teman-teman. Dan juga bagikan link episode ini kepada saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.